Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Silviani dari Universitas Cokro Aminoto, Yogyakarta, mengambil program S1 jurusan HKI. Riset saya berjudul Pendekatan Holistik dan Multidimensi dari Makoti Syariah Yasser Auda dalam menengahi ketegangan antara child free dan kebutuhan negara atas modal manusia. Pertanyaan mendasar dari riset saya adalah bagaimana Makoti Syariah dengan pendekatan sistem dari Yasser Auda bisa menjadi penengah ketegangan antara individu dan negara. Ketegangan yang dimaksud adalah fenomena child free atau CF itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa CF adalah keputusan individu untuk tidak memiliki anak biologis, dan hal ini jika berlangsung dalam waktu yang panjang akan membahayakan negara karena negara akan kehilangan sumber daya manusia atau modal manusia yang potensial. Oleh karena itu, kita perlu mengantisipasi fenomena CF ini. Mengapa saya menggunakan pendekatan dari Yasser Auda? Karena pendekatan ini dianggap sebagai pendekatan yang bisa melihat fenomena atau realitas sosial secara keseluruhan. Hasil dari analisis dalam riset saya ini adalah sebagai berikut. Pertama, kita perlu mengetahui bahwa pendekatan sistem Yasser Auda tetap mensyaratkan adanya pengkajian nas atau dalil bagi para pengkaji hukum Islam. Sehingga yang saya lakukan adalah mengkaji tujuan-tujuan dari nas-nas Al-Quran dan hadis mengenai keberadaan anak dalam keluarga. Setelah saya melakukan hal tersebut, kemudian saya melakukan analisis hubungan antar nilai makosid sebagai sebuah bentuk pendekatan holistik. Pendekatan multidimensi adalah saya melihat akar permasalahan dari fenomena CF ini sendiri. Hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama, bagi mereka yang memutuskan untuk tetap memiliki anak atau meneruskan keturunan, sesungguhnya mereka sedang meneruskan atau merealisasikan 4 macam nilai makosid, yaitu hifdun nafs, hifdun nasl, hifdul mal, dan hifduddin. Sementara itu, pendekatan multidimensi dari Yasser bisa menemukan mengapa kelompok CF ini memutuskan untuk menjadi child free. Ada 2 macam faktor yang melatar belakangi keputusan mereka, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, misalnya faktor psikologis, bisa jadi pelaku CF ini adalah korban dari KDRT atau siksaan mental ketika kecil sehingga mereka tidak menyukai anak kecil atau mereka tidak menginginkan anak-anak tumbuh dalam pengasuhan orang tua yang menjadi korban KDRT sebelumnya. Kemudian penyebab kedua dari CF ini adalah perihal budaya, di mana sekarang terjadi pergeseran peran bagi wanita yang tidak lagi mengurusi domestik tapi juga menjadi tulang punggung keluarga, sehingga apabila yang bersangkutan harus hamil, melahirkan, dan caring terhadap anaknya, itu adalah sesuatu yang sangat memberatkan bagi pihak perempuan. Dan yang ketiga yaitu faktor eksternal yang paling mengemuka menjadi pilar utama adalah faktor ekonomi. Mereka merasa sangat berbahaya apabila memiliki anak dan diwarisi kemiskinan dari mereka. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa alasan-alasan dari pelaku CF ini sebenarnya tidak melulu bersifat egoisme ya, tetapi juga mengandung maslahat-maslahat yang bisa kita pahami bersama. Oleh karena itu, pendekatan makosidul syariah ini kemudian menghasilkan beberapa rekomendasi kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat untuk tidak menghakimi mereka yang mengambil CF ini, mengambil keputusan untuk jadi CF. Dan bagi pemerintah tentu saja saya memberikan rekomendasi kebijakan yang holistik dan multidimensi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.